Selamat yang berpuasa, menikmati sajian ini sambil menunggu berbuka puasa. Please go for watching. Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Bab 226 Berbagi Keluh Kesah. Hansen tidak pernah mendengar nama Gu Feiyan sebelumnya, namun jika dipastikan kemungkinan dia berada di bawah satu dari generasinya. Hansen sendiri juga tidak bermaksud meremehkannya sama sekali, hanya saja dia perlu memeriksanya sendiri sekaligus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Mereka yang dapat memasuki daftar surgawi adalah jenius yang sebenarnya. Tidak banyak orang yang tahu, namun alam mistik sendiri tidak jauh berbeda dari dunia langit dan bumi yang memiliki prinsip serta aturannya sendiri. Penilaian ini dilakukan berdasarkan aturan prinsip dunia yang menilainya sendiri. Jika ingin merebut posisi dan masuk dalam 10 besar daftar surgawi, maka mereka harus membunuh atau mengalahkan pemegang peringkat dalam pertarungan adil. Jika pemegang peringkat mati di suatu tempat, maka nama mereka akan digantikan. Jika itu dirinya yang dulu, maka Hansen akan langsung mengincar posisi teratas. Namun dia sudah terlahir dengan pengetahuan yang baru dan tujuannya adalah alam immortal. Kebetulan, Tuan Gu Feiyan juga ingin bertemu denganmu. Kita bisa ke sana bersama-sama nanti, kata Cai Ying dengan penuh semangat. Hansen memeluknya dan tersenyum, maaf tapi tidak untuk sekarang. Jika dia memperlakukanmu dengan baik, maka tinggallah di sana sampai aku datang menjemputmu. Aku sudah berjanji akan memperlakukan kalian berempat dengan adil. Liu Xuang belum ditemukan dan aku tidak bisa mengabaikan itu. Ini tidak akan memakan waktu yang lama, dan jika kau senggang nantinya pastikan untuk melihat keadaan Yun Si di Sekte Langit Biru. Cai Ying merasa sedikit kecewa, namun dia juga harus mendukungnya. Hansen bukan miliknya seorang dan dia tidak bisa memonopolinya sendiri. Liu Xuang dan yang lainnya adalah keluarganya dan dia tidak boleh keras kepala. Jangan terlalu kecewa. Aku memiliki banyak hal yang nantinya harus kau kerjakan. 2 minggu. Aku akan menemanimu selama 2 minggu sambil menunggu informasi dari Paviliun Sendai dan Ras Iblis, kata Hansen dengan jujur. Paviliun Sendai cukup ahli dalam mencari informasi, walaupun pengaruh mereka hanya ada di wilayah ras manusia, tapi seharusnya itu sudah cukup. Hansen juga meminta Bei Xuan dan menunjukkan wajah mereka semua. Dengan pengaruh ayahnya yang merupakan pemimpin ras iblis, seharusnya dia dapat membantunya mencari mereka di wilayah ras iblis. Sekarang yang tersisa hanyalah wilayah ras monster. Sepertinya Hansen memang harus pergi ke sana. Ras monster memang dikenal sangat sombong, namun jika Hansen harus pergi ke sana dan bertemu dengan teman lama, Hansen juga menitipkan banyak hal kepada Cai Ying, yaitu semua kristal divine yang dia miliki. Untuk mendapatkannya, Hansen masih memiliki beberapa pil roh yang dapat dia jual nantinya, dan setidaknya dia dapat menjamin kehidupan mereka berdua. Gu Feiyan ataupun Su Chen pasti memperlakukan mereka dengan baik. Namun Yunzi dan Cai Ying adalah istrinya dan Hansen tidak ingin mereka menerima belas kasihan orang lain. Cai Ying penasaran dengan beberapa tahun Hansen dan yang lainnya berpetualang. Hansen menceritakan semuanya dan Cai Ying juga ikut berbagi cerita dengannya hingga larut malam.
Mendengar kemalangan yang diterima Yunzi dan Yaowu membuatnya cukup khawatir. Kakak Yunzi pasti sedih karena kehilangan salah satu anggota keluarganya dengan cara seperti itu. Untungnya Wudi masih hidup dan dapat diselamatkan. Karena itulah aku merasa tidak tenang jika belum mengumpulkan kalian semua. Untuk sekarang kau juga harus mengambil semua kesempatan yang bisa kau dapatkan. Setelah kalian memiliki kekuatan dan mampu melindungi diri kalian sendiri, itu sudah cukup untukku, kata Hansen sambil meminum tehnya. Aku bukan hanya istrimu melainkan pedangmu, Cai Ying berkata dengan penuh kebanggaan. Kau memang selalu bisa membuatku senang. Tapi sayangnya malam ini kau bukan pedangku. Hansen mendekat ke arah Cai Ying dan mendorongnya ke tempat tidur. Perlahan dia mencium bibirnya dengan lembut dan melepas pakaiannya. Cai Ying tidak pernah sekalipun menolak keinginan Hansen, dia menerimanya dengan benar dan semalaman penuh mereka bercinta. Keesokan paginya Cai Ying tertidur pulas di dalam pelukan hangat Hansen. Melihat wajah tidur Cai Ying membuatnya sangat tenang dan Hansen memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan mereka besok. Belum lagi setelah dia pulih, Hansen sudah merasakan tanda-tanda akan menerobos ke alam heaven. Mungkin setelah dia bertarung dengan Kong Ming dan melampaui batasannya, Hansen mendapatkan keuntungan yang tak terduga. Episode sebelumnya. Bab 225 mencari Hansen. Episode berikutnya. Bab 227 tahap awal alam heaven. Bab 227 tahap awal alam heaven. Selama 2 minggu Hansen dan Cai Ying hanya menghabiskan waktu berdua bersama. Bisnisnya dengan Nyonya Guo berjalan dengan baik dan Hansen mendapatkan banyak kristal divine. Mereka berdua berkeliling dan membeli banyak bahan obat. Tentunya Hansen memurnikan semuanya sendirian dan memberikannya kepada Cai Ying. Nantinya Cai Ying akan pergi ke Sekte Langit Biru dan akan memberikannya kepada Yunzi. Nyonya Guo menyiapkan semua kebutuhan dan menempatkan 2 orang penjaga yang nantinya akan mengawal Cai Ying dengan selamat ke Sekte Langit Biru. Hansen mengantar kepergiannya dan akhirnya mereka berdua akan berpisah untuk beberapa waktu. Hansen menghela nafas dan berkata, "Hah? Apa kabar Bei Suan sekarang?" "Entahlah. Apakah Tuan Hansen berniat mengunjunginya?" tanya Nyonya Guo dengan santai. "Tidak perlu. Hari ini aku akan langsung pergi, suatu saat aku pasti akan kembali dan aku harap Nyonya Guo bisa mendapatkan informasi yang aku minta," kata Hansen dengan santai. "Aku mengerti." Nyonya Guo mengangguk dengan kepastian. Setelah mengobrol beberapa waktu, akhirnya Hansen pergi keluar dari wilayah Laut Hitam. Kapal yang dia naiki tidak terlalu besar dan hanya muat 3 orang, namun kecepatannya jauh lebih cepat dan Hansen cukup nyaman menggunakannya. Segera Hansen melesat ke depan seperti bintang jatuh dengan kecepatan cahaya. Tujuannya kali ini adalah wilayah ras monster. Paling lambat dia membutuhkan 2 minggu untuk sampai di sana. 3 hari berlalu dengan sangat cepat dan Hansen menemukan daratan kecil yang sangat tandus. Dia segera pergi ke sana dan menyimpan kapal miliknya. Kesadaran ilahinya menyebar dan dia tidak menemukan tanda-tanda kehidupan sama sekali di sana. Tempat itu tidak lebih seperti batu apung dengan ukuran yang besar dan luas, namun tidak ada salahnya jika dia waspada dengan bahaya di sekitarnya. Sepertinya di sini adalah tempat yang bagus.
Hansen duduk menyerap energi alam dalam jumlah yang besar. Hansen mengeluarkan tumpukan kristal divine dan menelan beberapa pil roh untuk berkultivasi. Dia sudah mendapatkan tanda bahwa dirinya akan menerobos ke alam heaven dan lebih baik untuk tidak menundanya lebih lama lagi. Setelah 3 bulan berlalu, aura yang ganas terus mengamuk di sekitar Hansen dan menciptakan badai yang ganas. Di dalam laut kesadaran ilahinya perlahan mulai meluas dan jiwa naga surgawi juga ikut mendapatkan perubahan. Jiwa pedang kekacauan yang terhubung dengannya juga bertambah lebih kuat. Di dalam semesta kecil sebuah benih berwarna emas perlahan mulai terbentuk dan memancarkan divine dao alam yang kuat. Umumnya benih ini adalah inti immortal dan sesuatu yang membanggakan jika Hansen mampu membentuknya di tingkatannya yang sekarang. Sekarang dia sepenuhnya memiliki pengetahuan untuk menjadi seorang immortal. Hansen mendedikasikan hidupnya untuk hal ini dan kegagalan yang dulu adalah berkah untuknya sekarang. Gemuruh petir terdengar sangat mengerikan dan Hansen disambar tanpa ampun. Raungan jiwa naga surgawi menggema dan Hansen masih berusaha fokus. Selama beberapa minggu di sekitar Hansen dikelilingi badai petir yang mengamuk. Bahkan ruang di sekitarnya mulai terbuka dan tidak stabil karena masa terobosannya. Beberapa kapal tidak sengaja melintasi area Hansen dan melihatnya. Pembaptisan surga yang luar biasa kuat ini hanya dapat dilakukan mereka yang berada di alam heaven. Melihatnya secara langsung pasti memiliki manfaat untuk diri mereka. Cincin awan panas menyebar dan mendorong semua kapal untuk mundur. Raungan naga yang sangat keras menggema hingga membuat ruang terbuka. Aura Hansen meledak dengan ganas dan akhirnya dia menerobos alam heaven dengan sempurna. Perubahan tubuh fisiknya menjadi lebih luar biasa dan jiwa naga surgawi mengalami lonjakan yang besar. Mata Hansen memancarkan cahaya emas yang terang dan niat membunuh yang kuat tertuju langsung ke arah mereka. Segera mereka yang ada di dalam kapal memutar balik dan lari sejauh mungkin. Hansen secara tidak langsung memperingatkan mereka untuk pergi. Dia tidak ingin ada masalah nantinya dan tidak suka menjadi bahan tontonan. Untungnya mereka hanya menonton dan tidak menggangguku pada saat masa kritis penerobosan. Jika terjadi kecelakaan pada saat itu maka aku tidak tahu hal buruk apa yang akan terjadi padaku nantinya. Sepertinya aku benar-benar membutuhkan tempat di mana dapat menerobos dengan nyaman di masa depan, kata Hansen dengan santai. Hansen mengeluarkan kapalnya dan segera pergi dari tempat itu. Banyak orang yang nantinya akan tertarik dengan perubahan ini dan lebih baik baginya untuk melanjutkan perjalanan ke wilayah ras monster. Tujuan Hansen kali ini adalah wilayah klan Phoenix. Dia akan mencari Liu Xuang dengan pelan dan Hansen tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Episode sebelumnya. Bab 226 berbagi keluh kesah. Episode berikutnya. Bab 228 informasi. Bab 228 informasi. Setelah beberapa waktu Hansen sampai dengan aman di wilayah ras monster. Hansen menutup dirinya dan menyembunyikan basis kultivasinya. Klan Phoenix tidak suka berbaur dengan orang asing dan mereka tidak menerima ras manapun kecuali mereka benar-benar diundang oleh sang Phoenix itu sendiri. Bahkan sekalipun ada ras yang berbeda pastinya mereka adalah seorang budak atau tahanan di sana. Perjanjian ini sudah dilakukan sudah sangat lama. Masa hidup dari binatang suci bisa dikatakan mendekati abadi.
Jika tidak terjadi kecelakaan atau jiwanya dihancurkan maka mustahil untuk mati. Walaupun Hansen mengenal Phoenix namun dia tidak berani gegabah. Dirinya yang sekarang tidak memiliki kekuatannya yang dulu. Karena itulah takutnya Phoenix takut dengan potensinya dan jika dia bertarung maka hasilnya dia akan kalah telak melawannya. Hansen berkeliling sebentar dan memasuki kota hutan. Di sana dia masuk ke dalam restoran dan memesan beberapa arak yang bagus. Untuk mencari informasi tempat ini adalah tempat yang paling cocok karena banyaknya ras monster yang berkunjung. Hansen meminum araknya dalam satu kali tegukan dan tiba-tiba matanya berubah menjadi penuh kewaspadaan. Segera dia melompat keluar jendela dan terbang pergi dari tempat itu. Dua sosok bayangan hitam mengikutinya dari belakang dan Hansen memuntahkan segumpal cairan biru yang tidak lain adalah racun pelumpuh. Untungnya dia memiliki kelebihan dalam menangani masalah racun. Jika terlambat sedikit saja maka saraf di tubuhnya akan lumpuh dan dia akan ditangkap oleh mereka. Cih. Pantas saja aku dapat masuk ke tempat ini dengan mudah dan tidak ada satupun penjagaan di luar. Ternyata mereka sengaja membiarkanku masuk sejak awal dan menangkapku. Ras kelelawar ini cukup cepat namun kalian salah memilih lawan. Hansen terbang lebih cepat dan mencari tempat yang sepi. Manusia ini seperti ngengat yang hanya tahu cara berlari. Tapi semua itu percuma saja. Kata ras kelelawar itu dengan bangga. Mereka berdua segera menyusul Hansen dan membuka mulutnya. Gelombang suara yang besar membuat Hansen merasa tidak nyaman dengan pendengarannya. Setelah merasa tempat itu sepi Hansen berbalik arah dan terbang ke arah mereka berdua. Hanya berada di tahap menengah alam Dao Fusion, kenapa sombong sekali. Hansen mendesaki miliknya dan melaju dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka berdua sangat terkejut dengan lonjakan kekuatan Hansen, namun menghindar sekarang sudah sangat terlambat. Kedua tangan Hansen mencengkram kepala mereka berdua dan dia membuangnya ke bawah. Bang! Bang! Mereka berdua terlempar dan menabrak tanah dengan sangat keras. Hansen menahan mereka berdua dan menginjaknya dengan keras. Darah menyembur dari mulut mereka dan tekanan jiwa yang sangat kuat membombardir tubuh mereka. Sekarang katakan padaku, bagaimana kalian ingin mati? Tanya Hansen dengan dingin. Tatapan mata jiwa naga surgawi terlintas di kepala mereka berdua. Tekanan ini sudah seperti binatang suci, bahkan raja monster yang mereka ikuti tidak akan memancarkan tekanan yang semengerikan ini. Siapa kau sebenarnya? Tanya ras kelelawar dengan ketidakberdayaan. Aku adalah orang yang akan mengambil hidup kalian. Kata Hansen dengan niat membunuh yang ganas. Kedua ras kelelawar itu sangat ketakutan dan jika mereka tahu lawannya sekuat ini maka mereka tidak akan gegabah untuk mengurusnya sendiri. Tapi tenang saja. Aku akan memberikan kalian kesempatan untuk hidup. Sebagai bayaran untuk hidup maka kalian harus menjawab satu pertanyaan dariku. Tapi jika aku tidak puas maka aku akan langsung membunuh kalian. Hansen tersenyum dan menunjukkan gambar wajah Liu Suang kepada mereka. Wanita ini memiliki jiwa burung vermilion. Kalian adalah penjaga dan posisi kalian tidak rendah. Aku yakin kalian memiliki informasi yang aku butuhkan sekarang. Kami tidak pernah melihatnya. Tempat ini diatur oleh Raja Badak Guntur. Namun di wilayah Raja Gagak Neraka kami mengetahui informasi tentang burung vermilion.
kami memang hanya mendengarnya saja, tapi apa yang kami ucapkan adalah kejujuran," kata salah seorang ras kelelawar itu dengan pasrah. Hansen menanamkan tanda jiwa ke dalam laut kesadaran ilahi mereka. "Aku selalu menepati apa yang sudah aku janjikan. Untuk berjaga-jaga aku menanamkan tanda jiwa kepada kalian. Sekali saja kalian mengungkap keberadaanku, maka jiwa kalian berdua akan meledak. Aku tidak akan membuat masalah di tempat ini, jadi lebih baik kalian diam dan lupakan apa yang sudah terjadi sekarang, mengerti?" "Kami mengerti." Mereka berdua mengangguk dan tidak memiliki pilihan sama sekali. Hansen segera terbang dan pergi ke wilayah Gagak Neraka. Jika benar apa yang dikatakan kedua ras monster itu, maka hal ini akan menjadi sedikit rumit mengingat karakteristik Gagak Neraka yang licik. Episode sebelumnya. Bab 227 Tahap Awal Alam Heaven. Episode berikutnya. Bab 229 Pembuat Onar. Hansen terbang. Bab 229 Pembuat Onar. Hansen terbang dengan kecepatan penuh dan mencapai wilayah Gagak Neraka. Burung penjaga yang melihatnya berniat menyerang Hansen, namun dengan santainya Hansen menghempaskan mereka semua dan terus maju ke depan. Hansen tahu benar bahwa informasi yang diberikan ras kelelawar adalah benar. Dengan level serta pengalamannya, Hansen tahu bahwa mereka tidaklah berbohong. Sifat Gagak Neraka itu sangat biadab. Jika Hansen tidak salah tebak, mungkin saja Gagak Neraka berniat mengekstrak jiwa burung vermilion yang tidak lain adalah raja monster yang setara dengan dirinya. Jika benar itu adalah Liu Suang, maka hidupnya sekarang dalam bahaya dan Hansen tidak berani bertaruh dengan keselamatan Liu Suang. Hanya dalam beberapa jam Hansen mencapai tempat Gagak Neraka, tanah yang tandus dan panas seperti lautan api yang dikelilingi oleh tebing yang curam. Gagak Neraka, keluarlah atau aku akan menghancurkan tempat ini. Suara Hansen menggema di setiap sudut tempat itu. 5 ras monster di tahap awal alam Heaven keluar dan berhadapan langsung dengan Hansen. Ekspresi mereka terlihat sangat tidak senang dan mereka juga tidak menyangka kalau ada ras manusia yang berani menerobos tempat ini. "Lancang sekali berani datang kemari dan mengganggu kami. Apakah kau pikir raja kami mau bertemu denganmu?" Dia menolak. "Dan sekarang hukuman apa yang pantas untukmu?" tanya ras monster itu dengan dingin. Hansen sama sekali tidak peduli dan berkata, "Wanita yang memiliki jiwa burung vermilion, apakah sekarang bersama Gagak Neraka? Jika iya, memangnya kenapa? Apakah dia kenalanmu? Tidak akan lama raja kami akan berhasil mengekstrak jiwanya dan kau tidak perlu khawatir. Kami akan membantumu bertemu dengannya di neraka," kata salah seorang ras monster itu dengan senyum yang mengejek. Aura membunuh Hansen meledak dengan gila dan dia menarik pedang kekacauan. Aura yang sangat ganas mengamuk dengan hebat dan ekspresi kelima komandan ras monster itu berubah menjadi suram. Hanya dengan pancaran dari aura Hansen mereka seolah ditekan oleh binatang suci itu sendiri. Kekuatan tempur mereka menurun dengan drastis dan pancaran pedang di tangan Hansen benar-benar membuat mereka sangat ketakutan setelah sekian lama. Entah di kehidupan yang dulu ataupun sekarang tidak ada ras monster yang dapat menandingi Hansen selain keempat binatang suci. Jiwa naga surgawi miliknya dapat menekan garis darah mereka.
Bahkan sekalipun mereka berada di alam yang sama dengannya, kekuatan tempur mereka akan berkurang sangat banyak. Hansen mengayunkan pedangnya dan ki pedang hitam menyembur ke arah mereka berlima. Dengan panik mereka mendesak ki monster milik mereka dan menghindari serangan Hansen. Setiap jalur yang dilalui ki pedang terbelah menjadi dua bagian. Hansen menerjang langsung mereka berlima dengan niat membunuh yang liar. Benturan terus-menerus terjadi dan semua ras monster bawahan dari Raja Gagak Neraka semuanya lari. Ki yang ganas mengamuk dengan hebat dan tanah mulai berguncang karena benturan kekuatan mereka. Walaupun ini pertarungan 5 lawan 1 namun Hansen sangat mendominasi. Tidak ada dari mereka yang dapat menyentuh Hansen sedikitpun dan sebaliknya kelima komandan terluka oleh pedang kekacauan. Dari kejauhan Raja Gagak Neraka keluar dari dalam gua. Pertarungan ini cukup membuatnya khawatir dan dia tidak bisa membiarkan Hansen mengacaukan tempatnya. Bocah yang merepotkan. Raja Gagak Neraka bergerak dengan sangat cepat dan muncul di belakang Hansen secara diam-diam. Hansen dapat merasakannya namun sayangnya dia tidak bisa mengikuti kecepatan Gagak Neraka. Cakar Gagak Neraka menyentuh punggungnya dan gelombang panas yang ekstrim meledak hingga membuat Hansen terpental menabrak tanah. Boom! Hansen membentur tanah dengan sangat keras dan sudut mulutnya mengeluarkan darah segar. Gagak Neraka berada di tahap menengah dan hanya 1 langkah lagi dia dapat menerobos tahap akhir. Hansen mendesak ki alam dalam jumlah yang besar dan mengumpulkannya menjadi 1 di telapak tangannya. Perlahan ki alam itu membentuk sebuah teratai 5 elemen dan Hansen melemparnya ke arah Raja Gagak Neraka. Raja Gagak Neraka mengeluarkan sebuah artifak pertahanan, namun sebelum dia sempat mengaktifkannya tiba-tiba laju dari teratai 5 elemen berbelok ke arah kelima komandannya. Boom! Teratai 5 elemen meledak tepat di hadapan mereka berlima. Ledakannya menciptakan kehancuran yang jelas, kelima elemen mengamuk dan tidak ada satupun dari mereka berlima yang selamat dari serangan Hansen. Raja Gagak Neraka benar-benar sangat terkejut dan kemarahan terlihat jelas di wajahnya. Bukan hanya tempatnya saja yang kacau namun dia kehilangan bawahan yang sudah susah payah dia besarkan sampai sekarang. Episode sebelumnya. Bab 228 Informasi. Episode berikutnya. Bab 230 Menyelamatkan Liu Suang. Bab 230 Menyelamatkan Liu Suang. Raja Gagak Neraka terlihat sangat marah dan berkata, "Mengacau di tempatku dan membunuh bawahanku. Aku pasti akan membakarmu hidup-hidup di dalam api neraka raja ini." Omong kosong. Kau sudah bertindak di luar batasanmu. Bahkan jika di sini ada Phoenix sekalipun dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Hansen melompat ke arah Gagak Neraka dan menghunuskan pedangnya. Gagak Neraka dapat merasakan sensasi yang menakutkan dari pedang kekacauan. Gagak Neraka menghindarinya dengan sangat cepat, dia unggul dalam kecepatan dan kali ini dia tidak akan mengabaikan lawannya. Indra Hansen dapat mengikuti kecepatannya namun tidak untuk reaksi tubuhnya. Perbedaan 1 tahap saja sudah sangat sulit, namun Hansen memiliki segudang cara untuk membunuhnya. Hansen mengangkat pedang kekacauan dan mendesak ki alam dalam jumlah yang besar. Ki pedang hitam membentuk sebuah kubah yang menjadikan Hansen sebagai pusatnya. Sialan! Tidak ada celah sama sekali. Gagak Neraka mundur dengan cepat dan terbang tinggi di atas langit.
Api neraka menyelimuti tubuhnya dan gagak neraka mengambil wujud sempurnanya. Aura yang panas menyebar ke segala arah dan gagak neraka berniat membunuh Hansen. Hansen menginjakan kakinya di tanah dan menatap ke atas langit dengan penuh kebencian. Dirinya sengaja menciptakan kubah di mana dia tidak akan memberikan celah dalam pertarungan sehingga memaksa gagak neraka menerjang langsung ke arahnya. Pemikiran dari ras monster itu sangat sederhana dan mereka sangat bangga dengan kekuatan mereka. Walaupun ini sangat beresiko karena menghadapi kekuatan penuh gagak neraka, namun hanya ini peluang besar yang Hansen miliki. Kesadaran ilahi Hansen menyebar dan dia merasakan nafas Liu Xuang. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Entah kau atau aku yang mati itu akan ditentukan dengan serangan ini. Apa yang coba sampah sepertimu katakan? Selain dari keagungan Sang Phoenix, raja ini tidak akan terkalahkan. Teriak gagak neraka dengan aura panas yang menakutkan. Gagak neraka menukik ke bawah dan kobaran api neraka di tubuhnya menciptakan gelombang yang menakutkan. Hansen memasang kuda-kudanya dan menyerap energi alam dalam jumlah yang besar. Pedang kekacauan berdengung dan semua ki miliknya dituangkan ke dalam pedang. Ki pedang hitam menyembur bersamaan dengan jiwa pedang. Aura ki kekacauan yang menakutkan membuat gagak neraka panik dan paruhnya yang tajam berbenturan langsung dengan ki pedang hitam. Benturan dari kekuatan mereka memiliki dampak yang mengerikan. Area itu hampir hancur total dan gagak neraka mendapatkan luka yang keras. Retakan ruang hampa yang besar terbuka dan daya hancur yang mereka tunjukkan sangat luar biasa seperti badai. Gagak neraka terluka sangat keras dan ki kekacauan mengamuk di sekitarnya. Sekarang dia harus mengakui kalau masalah terbesar yang dimilikinya adalah pedang di tangan Hansen. Pedang itu memancarkan aura yang sangat mengerikan dan kemungkinan itu adalah artifak kekacauan. Aku harus meminta bantuan Sang Phoenix. Gagak neraka berniat untuk lari. Namun Hansen menerobos badai aura dengan paksa. Wujud naga surgawi yang ukurannya 3 kali lebih besar dari gagak neraka mencengkram sayapnya. Hansen merobek kedua sayap dari gagak neraka dan darah menyembur dari punggungnya. Tekanan jiwa yang sangat kuat membombardir tempat itu. Gagak neraka tidak tahu kalau Hansen memiliki bentuk naga yang mengerikan. Segera dengan sisa kekuatannya gagak neraka terbang pergi dari tempat itu. Kepala naga surgawi keluar dan menyemburkan api hitam dengan petir emas yang kuat. Gagak neraka menjadi sangat panik dan tidak bisa menghindarinya. Jiwanya meninggalkan tubuhnya dan melarikan diri. Gelombang penghancur yang sangat kuat membakar langsung tubuh gagak neraka menjadi abu dan Hansen meraung dengan marah. Kau menyebut dirimu raja di depanku, tapi malah kabur seperti seorang pengecut. Hansen masih terlihat sangat marah dan perlahan dia kembali ke wujud manusianya. Hansen bisa saja mengejarnya namun itu bukanlah prioritasnya. Segera Hansen pergi ke tempat gagak neraka dan masuk ke dalam gua. Di sana terdapat sebuah istana yang besar di dalamnya dan Hansen membunuh semua bawahan dari gagak neraka. Di halaman terdapat sebuah pilar di mana Liu Xuang terikat di sana. Jiwanya seolah akan redup kapan saja dan Hansen membebaskannya. Liu Xuang masih tidak sadarkan diri dan Hansen mengepalkan tinjunya dengan penuh kebencian. Bentuk jiwanya sudah mengalami kerusakan dan Hansen tidak memiliki cara untuk menyembuhkan Liu Xuang dengan kemampuannya. Hansen memberikan pil roh kepada Liu Xuang dan menjaganya untuk tetap hidup. Tanpa seizinku kau tidak boleh mati.
Masih banyak hal yang ingin aku lakukan denganmu dan aku tidak akan bisa memberikan penjelasan kepada ayahmu. Gagak neraka. Aku pasti akan mengambil hidupmu. Bahkan Phoenix tidak akan bisa melindungimu dari amarahku. Tangan Hansen meneteskan darah dan dia benar-benar tenggelam dalam amarahnya. Episode sebelumnya. Bab 229 Pembuat Onar. Episode berikutnya. Bab 231 Phoenix King Lian.